Orang-orang di Kalimantan percaya, setiap pembangunan besar yang melibatkan tanah dan sungai tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar, dan seringkali harga itu bukan uang, melainkan nyawa manusia. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil di tepian Sungai Mahakam. Tahun 1995, pemerintah memutuskan membangun sebuah jembatan megah untuk menghubungkan dua wilayah yang selama ini terpisah. Proyek ini diharapkan memajukan perekonomian daerah, tapi dari awal, prosesnya penuh masalah. Alat berat sering rusak tanpa sebab, pekerja jatuh sakit mendadak, dan beberapa kali fondasi jembatan runtuh, padahal sudah diperiksa berkali-kali. Warga setempat mulai berbisik-bisik. Mereka yakin, sungai itu punya penunggu yang tidak mau diganggu. Sungai Mahakam di daerah itu memang dikenal angker. Ada legenda lama tentang seorang perempuan bernama Rindang, anak seorang kepala kampung yang mati tenggelam ratusan tahun lalu saat menyeberang sungai. Konon, jasadnya tak pernah ditemukan, dan banyak orang percaya ia menjadi penunggu yang menguasai arus deras dan dasar sungai. Menurut cerita para tetua, setiap kali ada yang berani mengubah jalur sungai atau membangun di atasnya, Rindang akan menuntut gantinya berupa nyawa manusia. Dulu, ketika Belanda membangun dermaga di tempat itu, 5 pekerja hilang tanpa jejak dan proyek berhenti total. Tapi kali ini, pemerintah pusat tidak mau berhenti. Mereka mendatangkan kontraktor besar dari luar daerah dan mulai bekerja siang malam. Namun masalah semakin parah. Malam-malam, para pekerja mendengar suara perempuan menangis di tengah sungai, kadang disertai bayangan putih yang melayang di atas permukaan air. Beberapa pekerja mengundurkan diri karena mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, memanggil mereka untuk ikut ke dasar sungai. Mandor proyek, seorang pria keras kepala bernama Pak Surya, menganggap semua itu hanya omong kosong. Tapi tekanan makin berat karena pihak atas memaksa proyek selesai tepat waktu. Disinilah muncul seorang pria tua misterius dari desa yang menawarkan jalan keluar. Ia bilang, kalau kalian ingin jembatan ini berdiri, kalian harus memberikan tumbal, bukan sembarang tumbal, tapi nyawa manusia yang dipersembahkan secara sukarela atau terpaksa. Awalnya semua menganggap itu gila. Tapi saat biaya membengkak dan ancaman pemecatan datang, Pak Surya mulai goyah. Ada rumor gelap di kalangan pekerja bahwa suatu malam Pak Surya dan beberapa orang kepercayaan pergi ke sebuah rumah kontrakan yang dihuni seorang buruh pendatang. Buruh itu jarang bicara, tidak punya keluarga, dan sering bekerja sendirian. Keesokan paginya, buruh itu hilang. Orang bilang dia kabur, tapi beberapa warga desa bersumpah melihat tubuh seseorang dibungkus terpal di bawah ke tepi sungai tengah. Malam setelah kejadian itu, semua berubah. Alat berat bekerja lancar, fondasi jembatan kokoh, dan tak ada lagi kecelakaan. Proyek selesai lebih cepat dari jadwal dan peresmian dilakukan meriah. Tapi tak lama setelah itu, desas-desus mulai terdengar. Lagi, pengendara yang melintasi jembatan di malam hari sering melihat sosok pria dengan pakaian buruh berjalan di pinggir jembatan sambil menatap ke bawah sungai. Kadang, pengendara merasakan seolah ada yang duduk di kursi belakang kendaraan mereka. Padahal mereka sendirian beberapa tahun berlalu dan jembatan itu tetap berdiri megah. Namun, cerita soal tumbal manusia terus beredar. Seorang nelayan pernah bersaksi saat memancing di bawah jembatan, ia melihat bayangan tubuh mengambang dengan tali besi melilit kaki, lalu menghilang begitu saja. Warga desa meyakini arwah tumbal itu kini terperangkap di antara dunia manusia dan dunia arwah, menjadi penunggu baru yang menjaga jembatan. Twistnya terjadi ketika belasan tahun kemudian, seorang jurnalis muda bernama Andi datang untuk membuat liputan tentang legenda ini. Ia mewawancarai penduduk, mencari arsip, dan bahkan berbicara dengan keluarga para pekerja. Yang mengejutkan, ia menemukan fakta bahwa buruh yang hilang dulu ternyata adalah adiknya sendiri yang merantau sejak lama, dan keluarganya memang tak pernah menerima kabar kematian atau pemakamannya. Saat Andi menelusuri lebih jauh, ia memutuskan untuk mengunjungi jembatan itu sendirian pada malam hari. Di tengah keheningan,
Ia berdiri di titik tengah jembatan sambil memandangi sungai gelap di bawahnya. Angin malam tiba-tiba berhenti, dan ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Dan di sana, sosok seorang pria dengan wajah pucat basah, matanya kosong, tersenyum tipis sambil berbisik. "Kau akhirnya datang, tak? Ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu?" Kendaraan Andi ditemukan terparkir di tepi jembatan. Pintunya terbuka, tapi ia menghilang tanpa jejak. Warga desa percaya, jembatan itu kini memiliki 2 penunggu. Dan setiap beberapa tahun, mereka akan menjemput 1 orang baru.